sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih anugerah yang masih Kau limpahkan kepada kami. Saat sebentar kami akan mendengarkan serta belajar mengenai firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, agar kami bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan enak Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak Ibu, nanti dibaca kitabnya di rumah ya. Tetapi kita dengarkan dulu, simak cerita yang akan Ibu ceritakan pada saat ini. Nah, perumpamaan anak yang hilang. Seorang bapak tua memiliki dua putra. Orang itu berjanji untuk memberikan uangnya kepada mereka ketika dia meninggal. Putra yang bungsu tidak sabar menunggu. Dia meminta uangnya kepada ayahnya. Ayahnya memberikan itu kepadanya. Anak itu membawa uangnya dan pergi dari rumah. Dia pergi ke negeri lain. Anak itu berbuat dosa berulang kali. Dia menghabiskan seluruh uangnya. Akhirnya, anak itu tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia sangat lapar. Dia meminta pertolongan kepada seseorang. Orang itu memberinya pekerjaan untuk memberi makan babi-babinya. Nah, anak itu sangat lapar sehingga dia ingin makan makanan babi itu. Dia tahu bahwa para pelayan di rumah ayahnya memiliki makanan yang lebih baik untuk dimakan daripada yang ia makan saat ini. Nah, anak-anak Ibu, dia memutuskan untuk bertobat dan meminta untuk menjadi hamba di rumah ayahnya. Ketika anak itu pulang, ayahnya melihat kedatangannya. Sang ayah berlari menyambut putranya. Dia memeluknya dan menciumnya. Anak itu mengatakan kepada ayahnya bahwa dia telah berdosa. Dia merasa tidak layak untuk disebut putranya. Sang ayah meminta hambanya untuk memberi pakaian terbaik dan mengenakannya kepada putranya itu. Hamba itu memakaikan sepatu di kakinya dan cincin di jarinya. Sang ayah menyuruh hamba itu untuk menyiapkan sebuah perjamuan. Dia ingin semua orang merayakannya. Anak yang telah berdosa sudah bertobat dan pulang ke rumahnya. Putra yang sulung sedang bekerja di ladang. Ketika dia pulang, dia mendengar musik dan tarian. Seorang hamba memberitahu dia bahwa adiknya telah pulang ke rumah ayahnya. Dan ayahnya ingin semua orang merayakannya. Putra yang sulung marah dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Ayahnya keluar dan berbicara kepadanya. Sang ayah bersyukur bahwa putranya yang sulung telah selalu tinggal bersamanya. Semua yang dimiliki ayahnya akan menjadi miliknya. Sang ayah juga mengatakan bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk merayakan. Dia bahagia. Putra bungsunya telah bertobat dan kembali ke rumah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa inti dari cerita tersebut? Apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Nah, dari cerita tersebut kita diajarkan untuk kembali ke jalannya walaupun kita sudah hilang. Nah, anak itu sudah lari dari jalur ayahnya. Tetapi Tuhan mau kita berada di dalam jalannya dengan cara dia menuruti semua kemauan anaknya. Dia masih memberkati anaknya. Lalu suatu saat tiba, dia mengasih pencobaan kepada anaknya. Dan pencobaan itu mengajari dia, menyadarkan dia bahwa sesungguhnya dia adalah manusia yang berdosa yang harus kembali kepada Bapaknya. Nah, seperti itu juga Allah
kepada kita. Walaupun kita berdosa, walaupun kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, Tuhan ingin kita bertobat dan mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, anak-anak ibu, dari sini kita belajar untuk selalu mendengar apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan ingin kita harus bertobat dan kembali ke jalannya. Kita harus peka atas panggilan dari Tuhan agar hidup kita semakin baik di dalam Dia Sang Pemilik kehidupan. Nah, anak-anak, sekian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa bertumbuh dan berakar serta bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami telah belajar dari tentang perumpamaan anak yang hilang Bapa. Bapa, biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan kasih sayang Tuhan, yang lari dari jalan Bapa, yang sering tidak taat akan perintah-Mu Bapa. Kami menyadari kesalahan kami, lalu kami datang meminta ampun kepadamu dan bertobat Bapa. Biarlah hati dan jiwa kami dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu untuk tidak mengulanginya lagi Tuhan. Ajari pimpin hidup kami Tuhan untuk melakukan apa yang benar menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita lanjut yuk memuji Tuhan dengan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya.
waktu ceria kita dengan berdoa O Yesus Asomani. O Yesus Asomani.